Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desta Handayani dengan NIM 0603 1282 3280 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Pendidik yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Siti Fatima, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menganalisis sebuah kasus pelanggaran etika pendidik yang viral di media sosial dan mengkaitkannya dengan materi etika pendidik yang telah kita pelajari sebelumnya, serta memberikan solusi yang konstruktif. Pada awal Maret 2026, tepatnya tanggal 4 Maret 2026, sebuah video viral di media sosial khususnya di TikTok yang memperlihatkan seorang guru bernama Rusli bersama sejumlah siswa di Kabupaten Saburajua, Nusa Tenggara Timur. Video ini menimbulkan kontroversi dan keresahan di masyarakat karena memperlihatkan kedekatan yang dianggap tidak wajar antara guru dan siswa. Dari video tersebut, terlihat interaksi yang dinilai melampaui batas profesionalitas seorang pendidik dengan peserta didiknya. Video ini kemudian menyebar luas dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari kencaman hingga permintaan klarifikasi. Nah, mengenai viralnya video ini, guru yang bernama Rusli memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa kedekatannya dengan para siswa terjadi karena aktivitas sekolah dan kegiatan OSIS. Nah, Rusli juga menyebutkan bahwa salah satu siswa dalam video tersebut merupakan anak angkatnya, sehingga hubungan mereka sudah terjalin lama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Rusli juga menegaskan bahwa setiap siswa yang datang ke rumahnya harus terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua mereka. Ia juga membantah bahwa tindakan dalam video tersebut berkaitan dengan adat Sabu. Meskipun demikian, pemerintah daerah Sabu Rajua melalui sekretaris daerah Bapak Steptenius Bule Logo menyatakan bahwa pemerintahan daerah telah meminta Dinas Pendidikan untuk menelusuri kejadian tersebut guna memastikan fakta yang sebenarnya dan mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut batasan profesionalitas dan etika yang harus dijaga oleh seorang pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didiknya. Jika kita analisis kasus ini berdasarkan materi etika pendidik yang telah kita pelajari sebelumnya, terdapat beberapa aspek etika pendidik yang perlu kita soroti. Nah, yang pertama berkaitan dengan etika konsisten, di mana seorang pendidik ini harus konsisten dalam menjaga batasan profesional dengan siswa. Meskipun kedekatan dengan siswa ini penting untuk membangun hubungan yang baik, namun harus tetap dalam koridor yang wajar dan profesional. Nah, dalam kasus ini, meskipun Pak Rusli menjelaskan bahwa salah satu siswa adalah anak angkatnya, namun sebagai pendidik profesional, ia harus tetap konsisten menjaga batasan yang jelas antara peran sebagai guru di sekolah dan peran personal di luar sekolah. Ketidakkonsistenan dalam menjaga batasan ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan kesalahpahaman di masyarakat. Dan yang kedua itu terkait dengan etika sikap yang dapat dipercaya. Seorang pendidik harus memiliki sikap yang dapat dipercaya oleh siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, kepercayaan ini dibangun melalui tindakan dan perilaku yang sesuai dengan norma proporsional dan sosial. Dalam kasus ini, video yang viral telah menimbulkan keraguan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas Pak Rusli sebagai pendidik. Meskipun ada klarifikasi, namun kejadian ini tetap mencoreng kepercayaan yang seharusnya dijaga dengan baik oleh seorang pendidik. Yang ketiga, berkaitan dengan etika kemampuan menjadi teladan. Sebagai seorang pendidik adalah teladan bagi peserta didiknya. Jadi setiap tindakan, perkataan, dan perilaku seorang pendidik akan diamati dan ditiru oleh siswa. Dalam kasus ini, perilaku yang ditampilkan dalam video tersebut tidak mencerminkan keteladanan yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pendidik. Pendidik harus menyadari bahwa mereka tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga mendidik melalui perilaku dan tindakan mereka sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, terkait dengan etika harga diri. Seorang pendidik harus menjaga harga diri dan martabat profesinya. Harga diri seorang pendidik itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk profesi pendidik secara keseluruhan. Ketika seorang pendidik terlibat dalam tindakan yang kontroversial atau melanggar etika, hal ini tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga mencoreng citra profesi pendidik di mata masyarakat. Dari analisis ini, kita dapat melihat bahwa meskipun mungkin ada penjelasan atau alasan di balik tindakan tersebut, namun sebagai pendidik, Pak Rusli seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga profesionalitas dan mempertimbangkan bagaimana tindakannya dapat dipersepsikan oleh masyarakat luas. Berdasarkan analisis terhadap kasus ini, adapun solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Solusi untuk pendidik, terutama Pak Rusli dan pendidik lainnya, yang pertama,
memperkuat pemahaman tentang batasan profesional. Jadi setiap pendidik harus memahami dengan jelas batasan antara kedekatan yang mendukung pembelajaran dengan kedekatan yang dapat menimbulkan persepsi negatif. Nah, pendidik perlu mengikuti pelatihan tentang kode etik guru dan batasan profesional dalam interaksi dengan siswa. Yang kedua, meningkatkan kehati-hatian dalam era digital. Di era media sosial seperti sekarang, setiap tindakan dapat dengan mudah direkam dan disebarluaskan. Jadi pendidik harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan menyadari bahwa mereka selalu berada di bawah pengawasan publik. Yang ketiga, ini membangun transparansi dan komunikasi dengan orang tua. Jika memang ada kegiatan yang melibatkan siswa di luar jam sekolah atau di rumah guru, pastikan ada komunikasi yang jelas dengan orang tua siswa, disertai dengan izin tertulis dan penjelasan yang detail tentang tujuan dan bentuk kegiatan tersebut. Nah, yang keempat, melakukan refleksi diri secara berkala. Jadi, Pak Rusli dan setiap pendidik perlu melakukan introspeksi tentang perilaku dan tindakan mereka. Apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan etika pendidik? Apakah sudah menjaga martabat profesi? Nah, refleksi diri ini penting untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu solusi untuk institusi pendidikan. Yang pertama, melakukan sosialisasi kode etik guru secara berkala. Yang kedua, menyediakan panduan jelas tentang interaksi guru dan siswa. Yang ketiga, melakukan supervisi dan monitoring. Dan yang keempat, menindaklanjuti setiap kasus dengan adil dan transparan. Selanjutnya yaitu solusi untuk calon peserta didik termasuk saya. Sebagai calon pendidik, kita harus belajar dari kasus ini dengan satu, membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga etika dan profesionalitas. Yang kedua, membiasakan diri berpikir kritis tentang konsekuensi dari setiap tindakan kita. Nah, yang ketiga, mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang memadai tentang kode etik guru. Yang keempat, berkomitmen untuk selalu menjaga martabat profesi pendidik. Dengan solusi-solusi ini diharapkan kasus serupa tidak terulang dan profesi pendidik dapat tetap dijaga martabat dan kehormatannya di mata masyarakat. Demikian analisis dari saya terhadap kasus etika pendidik yang terjadi di Saburajua, NTT ini. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama sebagai calon pendidik, bahwa profesi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menjaga integritas, profesionalitas, dan menjadi teladan yang baik. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi pendidik yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga beretika dan berintegritas tinggi. Ingat selalu, jaga etika, jaga martabat, guru profesional untuk generasi yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.